Bab 4061. Memberi nama untuk kalian berdua. Setelah menampar tas penyimpanan, tumpukan besar biji roh terbang keluar dan mendarat di depan kedua saudara itu. Melihat begitu banyak makanan enak, kedua bersaudara yang merasa lapar, mata gelap mereka langsung berkilat. Sudut mulut mereka mulai mengeluarkan air liur dan terus menelan ludah. Makanlah, aku masih memiliki banyak. Kalian dapat makan sampai kenyang. Erikin tersenyum, tidak bisa menahan dirinya untuk mengulurkan tangan dan mengusap kepala berbulu binatang kecil itu. Rasanya halus dan lembut, seolah-olah sedang menyentuh sutra. Terasa nyaman seperti sebelumnya. Terima kasih penyelamat. Kedua binatang itu tersenyum malu. Kemudian mereka mulai melahap dengan cepat. Mereka memasukkan segenggam biji roh ke dalam mulut mereka dan rasanya sangat manis. Akhirnya, gunung kecil biji roh ditelan hingga sisa setengah oleh kedua binatang ini dan tidak makan lagi. Saat ini, kedua bersaudara itu sedang membusungkan perut, bersandar di bukit pasir, bersendawa, menyipitkan mata dengan nyaman, dan menikmati kemalasan setelah makan kenyang. Erikin tersenyum dan juga duduk bersila di samping. Meskipun dia memiliki keraguan tentang kedua binatang kecil yang muncul di sini, namun dia tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia memasuki ruang memurnikan obat dan bermeditasi untuk melanjutkan pemulihannya. Setelah 1 jam berlalu, itu setara dengan tinggal di ruang memurnikan obat selama sehari. Erikin merasa sebagian besar tubuhnya telah pulih, meridiannya terasa halus, dan organ dalamnya penuh vitalitas. Jadi dia berjalan keluar ruangan. Ketika dia berdiri, dia menyadari bahwa kedua binatang pemakan besi itu entah kapan telah bangun. Namun, mereka tidak menjauh, melainkan berjongkok di kedua sisi lapangan. Kedua bersaudara itu tetap tidak bergerak, dan pada saat yang sama terus memandang dunia luar dengan ekspresi waspada. Sepertinya mereka sedang berkonsentrasi pada pelindung Erikin. Penyelamat, apakah kondisimu sudah membaik? Melihat Erikin mendekat, kedua binatang pemakan besi itu meregangkan pinggang mereka dan berdiri dengan penuh semangat. Sudah, Erikin mengangguk. Bukankah aku menyuruh kalian untuk tetap berada di dalam gua? Kenapa kalian datang ke tempat ini? Ini juga poin yang membuat Erikin cukup bingung. Ketika dirinya pergi, dia meninggalkan batu roh yang setinggi bukit dan roh senjata di dalam gua, jadi tidak masalah bagi keduanya untuk tinggal selama 2 atau 3 bulan. Menurut pemikiran Erikin, tempat para kultivator berkelahi seharusnya sudah lama menjauh dari daerah itu. Jadi, meskipun kedua binatang itu keluar untuk berburu makanan, itu tidak akan terlalu berbahaya. Alhasil, kedua bersaudara itu sepertinya lebih awal tiba di tempat ini daripada dirinya. Kami datang untuk mencari ayah. Ketika sampai pada topik ini, kedua binatang pemakan besi itu tiba-tiba menundukkan wajah mereka, sedikit sedih dan sedikit malu. Bukankah ayah kalian yang tidak membiarkan kalian keluar? Erikin mengerutkan kening. Benar, tapi ayahku pergi mencari ibuku. Kami kemudian merasa bahwa mereka berada dalam bahaya, kata binatang kecil pemakan besi itu sambil tergagap. Maksudmu? Pembuluh darahmu merasakan adanya bahaya, jadi kamu ingin membantu mereka? Kedua binatang itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Erikin mengangkat alisnya. Ini luar biasa. Ketika seorang kultivator biasa meningkatkan kultivasinya, perasaannya tentang langit dan bumi juga akan meningkat, seperti memprediksi bahaya atau merasa bahwa seseorang yang dekat dengan sedang dalam masalah. Hal yang sama berlaku untuk iblis monster atau klan iblis. Tetapi hanya beberapa garis keturunan yang sangat murni dan hubungan garis keturunan yang sangat kuat, yang baru memungkinkan untuk memiliki kemampuan ini.
Misalnya seperti Yulitazu, ketika dia menyelinap keluar, keluarganya merasakan ada yang tidak beres. Namun, setelah membuat kontrak dengan dirinya dan diselamatkan olehnya, keluarga tersebut tidak datang untuk menyelamatkan dengan banyak kemeriahan. Jelas, kedua binatang pemakan besi ini juga termasuk dalam kategori ini. Dan yang mengejutkan Erikin adalah gua tempat tinggal kedua bersaudara itu sebelumnya berada di pinggiran dunia jalan surga. Butuh waktu setengah bulan untuk sampai ke kota kuno. Belum lagi tanah gurun yang sangat luas di kota kuno yang jaraknya sangat jauh. Sangat jarang bisa merasakannya sejauh ini. Apakah garis keturunan binatang pemakan besi ini juga merupakan keturunan dari zaman kuno dan tidak bercampur dengan garis keturunan lain? Melihat wajah hitam putih kedua bersaudara itu, Erikin menggerakkan sudut mulutnya. Ini sepertinya adalah sebuah omong kosong. Selain dari klan binatang pemakan besi, klan mana yang memiliki warna seperti ini? Ayah kalian pergi mencari ibu kalian, jadi apakah mereka berada di gurun ini? Erikin bertanya lagi. Orang tua dari kedua bersaudara ini adalah kultivator fase penilaian 3 penurunan. Itu seharusnya adalah hal yang pasti. Mereka semua dapat menghadapi bahaya, dan inilah musuh yang mengerikan. Aku tidak tahu. Bambu giok milik ayahku hilang. Binatang kecil pemakan besi berkata dengan malu. Bodoh, tidak disangka bisa hilang, padahal sudah dikalungkan di leher. Binatang besar pemakan besi itu memelototi adiknya dengan ganas. Anginnya terlalu besar, aku takut, jadi aku tidak bisa melindunginya. Binatang kecil pemakan besi bergumam dengan sedih. Erikin menggelengkan kepalanya, kurang lebih sudah mengerti. Meskipun darah kedua binatang ini dapat merasakan sesuatu, tapi jaraknya terlalu jauh, mereka tidak dapat secara akurat menentukan lokasi orang tua mereka. Bambu giok itu seharusnya adalah benda milik ayah mereka dan berkomunikasi melalui napas benda ini. Akibatnya, ia hilang dalam badai gurun ini. Di gurun pasir kuning ini, sangat susah untuk mencari benda yang hanya sebesar telapak tangan. Baiklah, kalian semua dapat mengikuti. Jika memungkinkan, aku akan membantu kalian menemukan bambu giok ini, kata Erikin setelah berpikir sejenak. Situasi di sini tidak lebih baik dari area periferal. Di tepi dunia jalan surga, kedua bersaudara dengan kultivasi 2 kegagalan mungkin dapat mengendalikan situasi dan dapat melawan tetua Jin. Namun, di tempat ini berkumpul para master dari segala penjuru, tidak hanya pejuang kebanggaan, tetapi juga banyak sesepuh tetua, ketua sekte fase penilaian 2 kegagalan. Para master yang telah bertarung untuk waktu yang lama tidak akan peduli apakah binatang pemakan besi itu lucu atau tidak. Jika merampok dan mengejutkan mereka, apalagi mengganggu mereka, mereka berdua juga akan berada dalam bahaya. Lebih baik mereka berdua mengikutinya. Setidaknya, mereka tidak perlu khawatir tentang makan dan minum, dan juga bisa melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk kepada orang tua atau tidak. Baik, kami akan mengikuti penyelamat. Kedua binatang itu mengangguk dengan cepat tanpa ragu-ragu. Selain orang tua mereka, kedua bersaudara itu kini hanya percaya kepada Erikin. Mereka bisa mendapatkan makanan enak jika mengikuti Erikin, dan tidak khawatir diganggu oleh iblis monster di sini. Aku ingin pergi ke kota pasir. Apakah kalian tahu di mana itu? Itu adalah kota yang dibangun oleh manusia. Seharusnya ada banyak kultivator biasa di sana, tanya Erikin. Kedua orang tua dari sekte King Sun telah kabur karena ketakutan. Tetapi mereka sepertinya pernah mengatakan sebelumnya bahwa kota pasir tampaknya menjadi tempat berkumpulnya para kultivator. Jadi, jika dirinya ingin tahu tentang tempat ini dan mencari informasi tentang cara pergi dari tempat ini,
Yang terbaik adalah pergi ke kota pasir. Aku tahu, ada banyak batu, sangat tinggi, dan banyak aura yang menakutkan. Binatang besar pemakan besi itu mengangguk dengan cepat. Ini perjalanan sehari dari sini. Baik, ayo kita pergi ke sana. Erikin menghela nafas lega. Omong-omong, apakah kalian berdua memiliki nama? Kalian tidak. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk memanggil kalian. Ada. Kemudian, kedua binatang pemakan besi itu mengangkat kepala mereka dan berteriak dengan panggilan unik mereka. Berhenti, berhenti, berhenti. Raut wajah Erikin menggelap. Dia lupa bahwa pihak lain memiliki bahasa klannya sendiri. Meskipun dia dapat mendengar perbedaan nada dari kedua bersaudara itu, namun ketika dia memanggil mereka di depan semua orang di masa depan, dia tidak mungkin memanggil mereka seperti ini, dan belum tentu itu adalah cara yang tepat untuk memanggil mereka. Bagaimana jika seperti ini saja? Kamu adalah kakak, jadi aku akan memanggilmu Ben. Kamu adalah adik, jadi aku akan memanggilmu Benny. Bersambung.